Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekketsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sisi lain, di mana Putri Lauren sedang dalam perjalanan pulang dari pesta makan malam di kota tetangga, tepatnya kerajaan Roden. Di saat itu juga Lauren masih bisa mengingat setiap detail kecil hari pertama bertemu dengan Ars. Intinya ini adalah sedikit flashback dari ingatan Putri Lauren saat perjalanannya menuju pulang. Di mana saat itu Lauren diserang oleh sekelompok bandit dan pengawalnya jatuh demi satu, sampai hanya Lauren dan Rita yang tersisa. Saat itulah Ars muncul di tempat kejadian. Dengan sekejap mata Ars menjatuhkan keenam para bandit tersebut. Namun Ars telah pergi secepat dia datang, hingga Lauren tidak pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Raja memanggil semua bangsawan pemilik tanah di seluruh negeri menuju ibu kota, dan Lauren bergabung dengan ayahnya Viscount Luvierte dalam perjalanan menuju kerajaan Roden. Butuh waktu cukup lama bagi semua bangsawan untuk sampai ke ibu kota. Untungnya bagi Lauren dan ayahnya, domain Luvierte terhubung ke ibu kota melalui jalan besar yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan kereta kuda. Setelah kedatangan mereka, Lauren dan pelayan kamarnya yaitu Rita benar-benar terpesona oleh kecemerlangan ibu kota. Dengan itu Lauren dan Rita memutuskan untuk meluangkan waktu melihat-lihat sekeliling istana. Saat itulah mereka bertemu dengan Ars yang mereka kenal. Saat melihatnya, Lauren bertanya-tanya siapa Ars sebenarnya, sebab tidak seorang pun selain pengawal raja, penjaga istana, dan kesatria yang bertugas sebagai pelindung bagi pejabat asing yang diizinkan untuk membawa senjata di dalam istana. Tapi di lain sisi Ars malah menyandang pedang besar di punggungnya. Lauren berpikir bahwa apa yang diceritakan Ars waktu bertemu dengannya sebagai seorang pengelana itu bohong. Beberapa pertanyaan semuanya mulai melintas di benak Lauren. Tetapi sebelum Lauren sempat memikirkannya, tubuhnya sudah bereaksi dan Lauren berlari mengejar Ars. Kemudian mereka pun saling mengobrol. Singkatnya, Lauren mau mengajak Ars ikut bersamanya karena Lauren tertarik dengan Ponta yang duduk di atas kepala Ars. Rencananya Lauren ingin mengetahui lebih banyak mengenai Ponta dari Ars. Namun Ars menolaknya karena ada lain yang harus dilakukannya, hingga mereka pun berpisah. Tak lama Ars pergi, Lauren mendengar seseorang muncul dengan bertanya apakah Lauren mengenalnya. Saat Lauren berbalik, Lauren ternyata mengenalnya dan langsung membungkuk untuk memberi hormat. Melihat reaksi Putri Lauren, Rita pun juga mengikutinya. Diketahuilah dia adalah Pangeran Seth. Dengan itu Seth melambaikan tangannya dan kembali bertanya. Menanggapi pertanyaan Seth, Lauren menjawab bahwa dia kenal dengan Ars. Mendengar itu mata Seth berbinar dan kembali lagi bertanya bagaimana Lauren mengenalnya. Lauren jelaskan bahwa Ars telah menyelamatkannya dari para bandit yang menyerang saat perjalanannya pulang dari jamuan malam. Jawaban itu mengejutkan Seth dan bertanya nama Lauren. Lauren membungkuk kembali dan memperkenalkan namanya Lauren Laria, putri Viscount Boucle du Luvierte. Dengan mengerutkan kening, Seth mengatakan bahwa keluarga Luvierte sangat dermawan dalam mengirimkan hadiah kepada ayahnya, yaitu Raja Carlot. Jadi gini guys, ternyata ayah Lauren telah mengirim tentaranya untuk mengakhiri monster kuat yang berkeliaran di domain mereka. Setelah membunuh binatang itu, mereka memanen semua bagian yang berharga
dan mengirimkannya kepada raja sebagai hadiah. Saat ini Lauren dan Seth masih mengobrol. Sampailah di mana Seth kembali bertanya apakah Lauren mengetahui siapa Ars sebenarnya. Menanggapi pertanyaan itu, Lauren mengatakan bahwa dia tidak terlalu mengenalnya, sebab pertemuan Lauren dan Ars baru 2 kali. Jadi, Lauren berasumsi bahwa Ars adalah kesatria dari Kekaisaran Revlon Barat Besar. Mendengar itu, Seth kembali bertanya tentang apa yang membuat Lauren berpikir seperti itu. Tapi Lauren jantungnya mulai berdebar, tidak bisa berkata-kata, sebab hal itu terlalu sensitif untuk diucapkan. Namun Pangeran Seth menyeringai melihat ekspresi Lauren dan memberitahu Lauren kalau sebenarnya Ars bukanlah kesatria Kekaisaran Revlon Barat Besar. Bahkan Ars bukanlah manusia, akan tetapi Ars berasal dari bangsa peri. Mendengar ungkapan dari Seth, Lauren dan Rita sama-sama terkejutnya, hingga Seth bertanya kapan terjadinya Lauren dirampok. Kemudian Lauren mengoceh dari garis waktu sebaik yang dia bisa ingat. Setelah itu, Seth tahu bahwa Ars sudah ada di kota sejak saat itu. Seth kemudian menceritakan kepada Lauren seorang bangsawan Diento yang bernama Marquis Diento, yang pernah menculik para elf. Tepatnya Diento salah satu wilayah perbatasan Lufierta. Tapi karena hal itu sudah menyalahi janji dari Yuriarna tentang larangan pembelian dan perdagangan budak, Marquis dijatuhi hukuman mati. Tapi di balik itu kebenarannya, Marquis telah mati sebelum semua ini terjadi. Mendengar cerita dari Seth, Lauren sadar bahwa ayahnya juga pernah memberitahunya tentang Marquis mati diserang oleh para elf yang mau menyelamatkan rekan-rekan mereka dan kemudian menghancurkan seluruh rumah Marquis. Seth kembali menyeringai. Seth percaya bahwa Ars adalah salah satu elf yang menyerang Diento. Ars berada di Lufierta untuk mengintai tanah di sekitarnya. Seth berpikir Ars itu adalah pria yang baik karena menyempatkan dirinya untuk membantu bangsawan seperti Lauren di saat dia lagi menjalankan misi penting. Tapi bagi Lauren, terlepas dari motif itu, tidak mengubah rasa bersyukurnya pada Ars yang telah menyelamatkan Lauren. Intinya di sini Seth dan Lauren terus berdiskusi tentang Ars, dan bahkan Seth juga memberitahu tentang penyerangan yang bakal dilakukan oleh Kekaisaran Revlon timur ke barat, dengan mereka mengumpulkan tentara dari kalangan monster. Jika Kekaisaran Barat jatuh, tentunya tetangganya juga bakal diincar. Dengan itu Lauren berasumsi bahwa Seth memutuskan untuk bekerja sama dengan Barat agar bisa mengatasi hal itu bakal terjadi. Namun Seth mengatakan hal itu tidak perlu lagi, karena Putri Yurna bakal mengumumkan perjanjian dengan para elf dan orang gunung, juga kerajaan Nozan. Bagi Seth itu adalah hal yang cukup baginya untuk bisa bertahan dari serangan apapun. Mendengar berita itu, Lauren benar-benar terkejut. Bahkan yang lebih mengejutkannya adalah tentang syarat perjanjian itu, di mana dilarangnya pembelian dan perdagangan budak. Tapi Lauren masih ragu para bangsawan bakal menerima perjanjian itu dengan sangat mudah. Tapi Seth mengatakan bahwa Yuriarna bakal melakukannya, jika tidak para elf bakal jadi musuh. Namun sesuatu masih mengganggu Lauren dan bertanya kenapa Seth memberitahu itu semua kepadanya. Dengan mengangkat bahu, Seth menanggapinya dengan mengatakan bahwa itu sebagai imbalan atas amalan ayahnya Lauren. Sebelum Seth meninggalkan Lauren, Seth memperingatkan Lauren agar tidak pernah melakukan apapun untuk melawan orang itu. Sementara Lauren dan Rita bergegas ke tempat ayahnya.
untuk meminta pendapat ayahnya. Shen pun berpindah. Di ibu kota Vitterfalai, Kekaisaran Revlon Barat Besar, tepatnya di Istana Dionborg, Kaisar Golba mengadakan pertemuan penting bersama wali kota istananya, yaitu Salwis Duos. Saat ini Kaisar Golba tampak sangat khawatir dan kelelahan karena baru-baru ini banyak peristiwa yang terjadi. Salah satunya hilangnya kota Tangen di tangan para Undead, dan Tiseng berhasil dijatuhkan oleh Kekaisaran Revlon Timur Suci. Tapi yang lebih mengkhawatirkan dari itu semua adalah di mana Kaisar Golba mendengar laporan dari Salwis tentang jatuhnya kerajaan Suci Hill di tangan kerajaan Nozan. Sebab bagi Kekaisaran saja bakal berpikir dua kali untuk menyerang kerajaan Suci Hill. Namun hal yang tidak bisa dipercaya adalah di mana kerajaan sekecil Nozan bisa menjatuhkan kerajaan Suci Hill. Dan yang lebih mengejutkan Kaisar Golba ketika Salwis mengatakan bahwa Nozan telah bekerja sama dengan para elf, manusia binatang, dan Salma yang tidak masuk akal di mana mereka dulunya saling bersaing. Tapi untuk mengetahui kebenarannya lebih detail, Kaisar Golba memerintahkan Salwis untuk mengirim 3 pengintai ke wilayah kerajaan Suci Hill. Menanggapi itu, Salwis membungkuk pada Kaisar dan berbalik untuk pergi. Tapi Kaisar menghentikan Salwis. Dengan itu Kaisar menyuruh Salwis untuk memberitahu kementerian untuk melanjutkan formula awal kekaisaran. Menanggapi itu, Salwis membungkuk kembali dan lalu bertanya pada Kaisar tentang apa itu formula baru. Kaisar mulai menceritakan tentang pendiri Kaisar pertama, juga memberitahu Salwis bahwa Kaisar Revlon Barat adalah pewaris sah warisan Revlon. Shen pun berpindah, tepatnya di kediaman Salwis yang tidak jauh dari Istana Dionborg. Di kamar utama, Salwis menghabiskan waktunya bersama seorang wanita yang bernama Liz, seorang pelayan gereja. Oh ya guys, Liz ini seperti yang dilihat dia adalah Helen Luxuria, salah satu kardinal paus yang masih selamat. Tapi Helen ketika pertama kali bertemu Salwis, dia ngakunya sebagai pelayan gereja dan mengganti namanya dengan Liz. Di sini Salwis dan Liz saling berpelukan sambil mendiskusikan tentang hal-hal yang bakal terjadi ke depannya dengan Kekaisaran Revlon Barat Besar. Dan diketahui juga lah bahwa Salwis tahu tentang yang terjadi di kerajaan suci itu atas pemberitahuan dari Liz. Namun hal itu membuat Salwis sangat khawatir jika seorang pelayan gereja memberitahu hal serahasia itu kepada Kekaisaran. Namun Liz dengan senyuman dan khasnya yang menggoda mencoba untuk meyakinkan Salwis bahwa dia hanya ingin bisa berguna baginya. Sampailah di mana Liz menanyakan tentang cara Kekaisaran Barat untuk menangani penyerangan yang bakal dilakukan oleh Kekaisaran Timur. Menanggapi pertanyaan itu, Salwis memberitahu Liz bahwa Kekaisaran bakal membuat formula baru, dan itu hanya Kekaisaran Barat yang bisa membuatnya. Dengan itu Kekaisaran Barat bakal membuat Timur menarik pasukannya lagi. Setelah beberapa saat mereka berdua berdiskusi tentang hal itu, Salwis dan Liz saling berciuman. Shen pun berpindah. Di salah satu toko, seorang pengrajin dari bangsa kurcaci sedang memeriksa tongkat paus atas permintaan dari Dylan. Tepatnya toko itu berada di ibu kota Mappa. Saat kurcaci itu memeriksa tongkat itu, kurcaci merasa ini adalah karya yang sangat luar biasa. Namun, setelah kurcaci itu memeriksanya lebih teliti di setiap sudut tongkat dengan memakai kaca pembesar, kurcaci itu dikejutkan dengan tulisan kecil yang tidak dimengerti olehnya. Hingga kurcaci itu pun memutuskan memanggil salah satu temannya dari bangsa elf yang mengerti tentang sejarah. Besoknya kurcaci itu pun bertemu dengannya dan memberikan tongkat itu kepadanya.
Namun hal itu sangat mengejutkan olehnya juga, di mana tulisan itu sama dengan yang ada di buku pendiri F pertama, yaitu Evangeline. Akan tetapi pria itu juga tidak mengetahui arti dari tulisan itu. Tapi pria itu bakal mengungkap misteri dari tulisan itu bagaimanapun caranya sebelum dia mati. Tapi ketika pria kurcaci meninggalkan pria itu dan kembali ke staf kerjanya, dalam hatinya, jika hal itu terjadi, maka kemungkinan dia sudah tidak ada lagi di dunia. Oh ya guys, untuk alur cerita Gekutsu Kishisama volume 9 berakhir sampai di video ini. Jadi bagi yang penasaran dengan volume 10, harap bersabar terlebih dahulu sampai light novelnya rilis kembali. Tapi admin bakal coba bahas anime-anime lain biar channel ini tetap hidup. Dan admin harap kalian tetap setia menontonnya. Oke, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.